Om Swastiastu. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya mau membawakan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Ramayana. Sangat bagus sekali ya ketika saya baca, sehingga saya ingin membuat video ini agar teman-teman bisa sama-sama nikmati manfaat dari nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Ramayana untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ramayana itu adalah sebuah kisah tentang perwujudan kasih atau cinta. Hidup itu bagaikan permainan catur ya teman-teman ya. Bukan hanya itu, tapi seperti medan pertempuran. Dan kisah Ramayana mengajarkan kita tentang 3 dharma sekaligus, yaitu berkaitan dengan individu ya, dengan diri kita sendiri ya. Yang kedua berkaitan dengan keluarga kita, yang ketiga adalah berkaitan dengan masyarakat kita. Kita harus berusaha memahami kewajiban kita sebagai individu, keluarga dan masyarakat. Rama itu bagaikan lautan kasih, dan Rama adalah perwujudan dari kasih itu sendiri. Sebenarnya kasih itu ada dalam diri sejati setiap manusia. Namun seseorang hanya bisa membangkitkan kasih sejatinya itu hanya jika dia membangun kasih dalam dirinya. Dalam masyarakat modern sekarang ini sangat penting untuk mempelajari dharma yang diajarkan dalam Ramayana. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita melihat faktanya banyak anak yang tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Di sisi lain, orang tua juga tidak terlalu peduli dengan masa depan anaknya. Dalam hubungan guru dan murid, seringkali rasa hormat murid itu sudah sangat menurun. Di sisi lain, guru tidak menyampaikan hal-hal yang baik kepada anak didiknya. Dalam situasi seperti ini, setiap orang perlu untuk mengikuti cita-cita yang ada dalam Ramayana. Ramayana berbicara tentang identitas yang benar dari individu, fungsi yang sesungguhnya dari keluarga, dan kesucian dalam sebuah masyarakat. Ramayana mengajarkan betapa pentingnya nilai-nilai kehidupan. Saat ini korupsi sudah merajalela di semua bidang kehidupan, baik bidang bisnis, pendidikan, ya, bidang politik dan lain-lain. Dalam keadaan seperti ini, prinsip-prinsip Ramayana itu sangat penting karena Ramayana menjelaskan secara detail hubungan yang harus ada antara saudara, antara ayah dan anak, dan antara guru atau pembimbing dengan anak didiknya. Nah, nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dari Ramayana. Semua dari kita hidup di bumi yang sama, di atas tanah yang sama, di bawah langit yang sama, menghirup udara yang sama. Sehingga apabila ada seseorang yang tidak memahami kesatuan dari berbagai perbedaan yang ada, sesungguhnya itu adalah sebuah kesalahan besar. Ramayana menganut paham unity in diversity, yaitu adanya persatuan di antara keberagaman atau perbedaan yang ada. Jika kita tidak dapat memahami hal ini, maka kita akan tenggelam dalam kegelisahan dan tenggelam dalam kecemasan. Karena sesungguhnya kemampuan kita dalam melihat kesatuan dalam perbedaan ini sangat penting untuk ketenangan hati kita sendiri. Ada sebuah budaya dari dinasti Bharata ya, mengatakan Satyam Brutya Priyam Bruyat Na Bruyat Satyam Apriyam. Artinya berbicara yang benar, berbicara dengan manis dan lembut, dan tidak pernah mengatakan kebenaran dengan tidak menyenangkan. Jadi Satyam Bruyat adalah nilai moral
Priyam Bruyat adalah nilai sosial dan Na Bruyat Satyam Apriyam adalah nilai spiritual. Jadi nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual semuanya sudah ada dalam pernyataan di atas tadi ya. Nah, Ramayana mengajarkan nilai-nilai ini dengan cara yang sederhana, tetapi manusia telah melupakan pesan dari Ramayana dan justru melakukan kehidupan seperti halnya Rahwana. Rahwana itu tidak memahami prinsip-prinsip keilahian dan tidak memiliki transformasi. Maksudnya seperti ini. Rahwana itu adalah orang yang pintar, dia menguasai banyak ilmu dan dalam berbagai bentuk susastra dia punya. Hanya saja dia tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dia akhirnya menemui ajalnya karena keinginan ya atau desires ya, keinginan yang berlebihan. Sehingga sebelum dia menemui ajalnya dia berpesan kepada manusia, wahai manusia, janganlah seperti diriku ya. Aku ini memiliki semua bentuk pengetahuan, tapi aku telah menghancurkan diriku, membunuh ya, membuat putra-putraku juga gugur, dan juga membuat kerajaanku juga hangus menjadi abu. Itu semua karena keinginanku yang berlebihan. Jadi kita diajak untuk mengontrol keinginan kita, karena keinginan yang berlebihan itu adalah sebuah malapetaka ya teman-teman ya, dan berujung dengan kematian kita dan sangat merugikan orang-orang di sekitar kita. Nah, praktek dari Ramayana dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya. Bisa kita lihat dalam antar keluarga ya, misalnya antara Ramayana dengan Bharata, di mana Bharata ya ingin dinobatkan sebagai Raja Ayodhya itu sebetulnya karena keinginan ibunya ya, Ratu Kekayi ya. Tapi sesungguhnya Bharata tidak menginginkannya. Sehingga Bharata datang ke pegunungan Citrakuta menemui Rama, bersujud di kaki Rama dan meminta agar Rama yang naik takhta, karena Rama adalah saudara tertua. Tapi Rama dengan kebijaksanaannya dia menolak ya, tidak mengabulkan keinginan Bharata dan menyatakan bahwa sebaiknya Bharata kembali ke Ayodhya, mengikuti keinginan dari ibunya dan menjalankan perintah dari ayahnya untuk naik tahta sebagai Raja Ayodhya. Dan Rama berjanji bahwa dia akan membantu dengan penuh ya Bharata ya, sebagai penasehat seperti itu ya ketika Bharata naik tahta. Jadi Rama tidak melepaskan adiknya, tapi dia pun tidak mau mengambil kekuasaannya sebagai Raja Ayodhya. Nah, saat ini teman-teman, banyak orang yang membaca kisah Ramayana dan juga banyak orang yang mempelajari berbagai buku ya, berbagai tekstual, tapi kosong dalam praktek ya. Jadi Ramayana mengajarkan kita untuk mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi contohnya ya dianalogikan seperti ini. Ketika kita itu ingin menikmati lezatnya sebuah makanan, tentunya kita tidak dapat merasakan kenikmatannya hanya dengan mengulang namanya aja ya. Misalnya teman-teman suka dengan sate, misalnya sate ayam. Teman-teman tidak akan merasakan nikmatnya sate ayam ya, kecuali teman-teman langsung memakannya. Demikian juga Dharma hanya dapat dinikmati, Dharma hanya dapat kita rasakan apabila kita terjun ke dalamnya dan kita melakukannya seperti ajaran-ajaran yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian kita berlanjut dengan seseorang harus menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, tapi dia tidak boleh lemah ya, jangan sampai terjadi depresi. Hidup adalah sebuah tantangan, jadi hadapilah tantangan itu. Hidup adalah sebuah impian, maka wujudkanlah mimpi-mimpimu. Hidup adalah sebuah permainan, maka bermainlah. Hidup adalah sebuah cinta, just enjoy, nikmatilah. Jadilah ceria dan berani dalam menghadapi kesulitan apapun dalam hidup kita. Jangan berikan peluang pikiran-pikiran yang lemah.
Karena Weda mengatakan na ayamatma balahainena labia. Artinya manusia yang memiliki pikiran yang lemah tidak dapat menyadari sang Atman. Seseorang dengan pikiran yang lemah tidak dapat menyelesaikan apapun. Jadilah orang yang berpikiran kuat, kembangkanlah keyakinan pada segala sesuatu yang baik, sehingga manusia dapat mengolah Dava Priti, Papa Biti, dan Sanganeti, yaitu kasih untuk Tuhan, takut akan dosa, dan moralitas dalam masyarakat. Walaupun kembali dalam kisah Ramayana ya, walaupun Rama dan Rahwana sama-sama adalah orang yang pintar, orang yang memiliki pengetahuan gitu ya, tapi para resi atau di sini dicontohkan Resi Walmiki itu lebih memuji Rama ya, karena Rama adalah sosok yang bijaksana, yaitu orang yang mampu mengaplikasikan apa yang dia ketahui atau pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Rahwana digambarkan sebagai orang yang bodoh. Maksudnya adalah orang yang tidak mampu mempraktekkan apa yang sudah dia ketahui ke dalam kehidupan pribadinya dia sendiri. Kemudian berikut adalah 3 aspek yang menunjukkan keilahian Rama. Siapapun yang memiliki 3 aspek ini pada dasarnya memiliki nilai-nilai keilahian dalam dirinya. Seseorang tidak dapat memahami keilahian alaminya hanya jika dia langsung melakukannya sendiri. Kasih adalah Tuhan, Tuhan adalah kasih. Jadi hiduplah dalam kasih. Sadana terbaik adalah mengasihi setiap orang. Penyebab penderitaan seseorang hanya karena dia membatasi kasihnya kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, ini sangat tinggi ya nilainya teman-teman ya. Dia harus membangun perasaan yang luas bahwa semua orang adalah saudaranya sendiri. Perluasan nilai kasih itu adalah kehidupan. Sedangkan jika kita tidak bisa mengasihi orang lain, itu adalah sebuah kematian. Semua orang adalah anak-anak Tuhan, semua adalah percikan ilahi, dan kita semua adalah bersaudara. Nah, di sini dalam Bhagavad Gita dinyatakan mama Vamso Jireloke Jenab Buta Sanatana. Atma yang kekal di dalam semua tubuh adalah bagian dari keberadaanku ya. Jadi semua Atman adalah percikan dari Tuhan itu sendiri. Jadi manusia seharusnya memiliki perasaan yang luas untuk mengidentifikasikan dirinya dengan setiap orang dengan nilai kasih tersebut. Nah, yang 3 hal yang pertama adalah pengendalian keinginan ya. Dengan cara memusnahkan kualitas jahat dari kama atau keinginan. Yang kedua adalah mengontrol kemarahan ya, dan yang ketiga adalah mengontrol keserakahan atau loba. Desires atau keinginan yang berlebihan yang berujung pada kematian dapat kita lihat dalam kisah Rahwana. Sedangkan kemarahan ini bisa kita lihat dalam kisah Hiranyakasipu, di mana saking marahnya beliau tidak mau mencantingkan nama dewa, dan dia juga menginstruksikan hal ini kepada seluruh putra-putranya dan juga keturunannya, sehingga inilah yang menyebabkan dia menemui ajalnya. Sedangkan untuk keserakahan kita bisa lihat dalam cerita dari Duryodhana ya. Duryodhana itu sebetulnya posisinya sudah sangat baik, dia sudah memiliki kerajaan, tapi dia sangat serakah. Dia tidak mau membagi sedikit pun bagian tanah kepada Pandawa. Dia ingin menguasai semuanya, dan itu berujung dengan adanya perang Bratayuda yang akhirnya menghancurkan Duryodhana dan saudara-saudaranya, menghancurkan Korawa. Itu akibat dari keserakahannya sendiri. Nah, yang disebutkan di atas ya sebagai akhir dari kisah nilai-nilai dari Ramayana ini adalah ada 2 filosofi inti ya, 2 filosofi utama yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya untuk mencapai kebahagiaan. Pertama adalah
saling tolong-menolong ya, tolonglah sesamamu semampu kamu. Dan yang kedua adalah jangan pernah sakiti mereka. Hanya dua kata kunci ini yang akan membuat hati kita bahagia, dunia bahagia, dan semua akan bergembira bersama. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Menurut saya ini sangat baik ya untuk kita simak bersama dan bisa kita langsung coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Terima kasih. Om Shanti Santi Santi Om.